Selamat datang teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Dalam episode kami kali ini, kita akan membahas sejarah yang menarik dari Emirat Cordoba. Emirat Cordoba adalah salah satu periode penting dalam sejarah Spanyol, ketika kota Cordoba menjadi pusat kebudayaan dan keilmuan yang gemilang di dunia Islam. Ayo kita menjelajahi lebih dalam tentang sejarah Emirat Cordoba. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Emirat Cordoba, atau Emirat Umayyah Cordoba, adalah kerajaan Islam abad pertengahan di semenanjung Iberia. Wilayah Emirat di Iberia Selatan, yang terletak di tempat yang oleh orang Arab sebut Al-Andalus, telah menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah sejak awal abad ke-8 Masehi. Setelah kekhalifahan digulingkan oleh Revolusi Abbasiyah pada tahun 750, Pangeran Umayyah Abd ar-Rahman I melarikan diri dari bekas ibu kota Damaskus, dan mendirikan Emirat independen di selatan Iberia pada tahun 756. Ibu kota provinsi Cordoba, atau bahasa Arabnya, Kurtuba, dijadikan ibu kota, dan dalam beberapa dekade tumbuh menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di kawasan Mediterania. Setelah awalnya mengakui legitimasi Khalifah Abbasiyah di Baghdad, pada tahun 929, Emir Abd al-Rahman III mendeklarasikan kemerdekaan Kekhalifahan Cordoba, memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut, atau dalam keadaan yang berbahaya. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itulah, gelar ini dipakai mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman III dari tahun 931 sampai 961 Masehi, Al-Hakam II, dari tahun 961 sampai 976 Masehi, dan Hisyam II, dari tahun 976 sampai 1009 Masehi. Pada masa periode pemerintahan ini, ditandai dengan kesuksesan di bidang perdagangan, kebudayaan, dan didirikannya banyak mahakarya bergaya Islami di Spanyol, misalnya Mezquita, atau Masjid Raya Cordoba. Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordoba. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Al-Hakam II juga seorang kolektor buku, dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, pembangunan kota berlangsung cepat, dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Seluruh Khalifah Cordoba berasal dari dinasti Umayyah, yang sebelumnya menguasai Timur Tengah, tetapi dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Cordoba dianggap sebagai salah satu masa kejayaan Islam di Iberia, namun mulai melemah pada tahun 1010 Masehi. Awal dari kehancuran Khilafah Bani Umayyah di Al-Andalus adalah, ketika Hisyam al-Muwayyad Billah naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itu kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Pada tahun 981, Khalifah menunjuk Muhammad bin Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia adalah seorang yang ambisius yang berhasil menancapkan kekuasaannya, dan melebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan-rekannya dan saingan-saingannya. Atas keberhasilannya, ia mendapat gelar Al-Mansur.
Ia mangkat pada tahun 1002 dan digantikan oleh putranya, Abdul Malik Al-Muzaffar yang masih dapat mempertahankan keunggulan negara. Akan tetapi, setelah mangkat pada tahun 1008, ia digantikan oleh adik tirinya yaitu, Abdul Rahman Syanjul, yang tidak memiliki kualitas bagi jabatan itu. Dalam beberapa tahun saja, negara yang tadinya makmur, dilanda kekacauan dan akhirnya kehancuran total. Pada tahun 1031, Khalifah Hisham III mengundurkan diri. Beberapa orang yang dicoba untuk menduduki jabatan itu tidak ada yang sanggup memperbaiki keadaan. Akhirnya, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba menghapuskan jabatan Khalifah. Ketika itu, Al-Andalus sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu, yang disebut dengan nama Taifa. Itulah sekilas tentang sejarah kekhalifahan Cordoba, periode penting dalam sejarah Spanyol, ketika kebudayaan Islam hampir bisa mendominasi Eropa, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Terima kasih telah menonton, dan menemani kami dalam konten kami kali ini. Kami harap informasi singkat ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sejarah kekhalifahan Cordoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam, Legend History.